Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pentingnya edukasi lingkungan sehat dan perilaku sehat pada era pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui bahwa yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah hasil Riskesdas tahun 2018, penyakit berhubungan dengan lingkungan dan perilaku, yaitu yang pertama adalah tentang penyakit diare. Nah, penyakit diare ini angka nasional 8%, DIY mencapai 8,47%. ISPA angka nasional 4,4%, DIY 2,78%, kemudian pneumonia itu 2%, ini angka nasional, kemudian DIY 1,31%. Yang keempat ini ada di paru 0,4 untuk nasional, sedangkan DIY 0,1. Malaria ini 0,4, DIY 0,08, sedangkan filariasis 0,8, DIY 0,4. Sumber data Riskesdas tahun 2018. Sedangkan untuk perilaku bersih dan sehat atau PHBS, ini juga hasil Riskesdas tahun 2018. Untuk perilaku, promosi cuci tangan dengan benar pada penduduk umur lebih dari 10 tahun ini mencapai DIY 8,47%, ini di atas angka nasional. Kemudian yang kedua, promosi perilaku buang air besar di jalan pada penduduk lebih dari 10 tahun ini 4,4% angka nasional. Untuk DIY ini di bawah angka nasional yaitu 2,78. Sedangkan untuk promosi aktivitas fisik yang kurang ini nasional 2%, sedangkan DIY 1,31%. Untuk proporsi konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 porsi pada penduduk umur lebih dari 5 tahun, ini angka nasional 0,4%, sedangkan DIY masih di bawah nasional yaitu 0,1%. Sedangkan untuk prevalensi merokok ini 0,4%, untuk DIY 0,08%. Ini yang menjadi latar belakang kami dalam melakukan edukasi lingkungan sehat dan edukasi perilaku bersih sehat di era pandemi. Yang menjadi dasar hukum kami adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua, Keputusan Bupati Sleman Nomor 6.9/KDH/A/2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tahun 2018-2020. Ini yang menjadi dasar kegiatan kami. Kemudian edukasi Gerakan Masyarakat Sehat atau GERMAS yang kita lakukan, kami masih menggunakan 7 tatanan dari Gerakan Masyarakat Sehat, yaitu yang pertama melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik ini bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Nah, ini contohnya bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti bersepeda, jalan kaki, menyapu, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah makan buah dan sayur. Nah, makan buah dan sayur ini mestinya setiap orang pasti akan selalu diajak untuk melakukan makan buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, tidak merokok. Nah, tidak merokok ini memang kita melakukan edukasi setiap keluarga mereka yang tidak menganjurkan untuk merokok di dalam ruangan. Tapi merokok itu ada tempatnya, bukan berarti kita melarang, karena memang
bukan kami, tapi kita lebih menekankan untuk tidak merokok. Kemudian yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena mengkonsumsi minuman beralkohol ini selain bisa mengganggu atau kesehatan kita terganggu bagi mereka yang mengkonsumsi alkohol, tetapi juga bisa terganggu sosialnya juga. Jadi tidak hanya kesehatannya apabila ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga kami mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan yang kelima, ini melakukan cek kesehatan berkala. Melakukan cek kesehatan berkala, ini kami mengajak masyarakat untuk melakukan setiap 6 bulan sekali melakukan cek kesehatan, baik di tempat pelayanan kesehatan dengan melakukan cek kesehatan pemeriksaan gula darah, kemudian juga ada pemeriksaan lainnya, kemudian untuk pemeriksaan rutin, misalnya setiap bulan sekali dengan melakukan penimbangan berat badan, kemudian juga melakukan pengukuran lingkar perut, kemudian juga melakukan cek tekanan darah. Nah, ini yang kita anjurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Padukuhan. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini memang kita ajak dengan cara menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri yang dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, agar kualitas lingkungan yang ada di Padukuhan itu terjaga. Kemudian menggunakan jamban sehat, pasti ini kami akan mengajak masyarakat untuk melakukan apabila buang air besar sembarangan selalu pada tempatnya, yaitu jamban sehat. Ini edukasi melalui gerakan masyarakat sehat yang 7 tatanan. Kemudian kita juga akan dari 7 tatanan itu mempunyai tujuan lingkungan bersih dan berlaku sehat. Ini menjadi harapannya, lingkungan bersih dan sehat ini menjadi budaya. Artinya menjadi budaya, ini sudah menjadi kebiasaan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat, dan juga untuk meningkatkan perilaku sehat ini supaya tetap sehat terjaga. Kemudian yang kedua, peningkatan perilaku sehat ini pasti akan kelihatan kalau kita sudah menerapkan yang tatanan tersebut. Kemudian yang ketiga, peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, pasti ini. Kemudian yang keempat, peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat yang ada di Padukuhan. Artinya peningkatan peran upaya yang ada di masyarakat itu seperti adanya posyandu, posbindu, jumanti, kemudian ada bank darah dan seterusnya. Ini adalah tujuan dari lingkungan bersih dan perilaku sehat. Kemudian untuk edukasi lingkungan bersih dan sehat di era pandemi COVID ini melalui proses, dan untuk menuju perilaku sehat ini melalui proses pembelajaran kepada masyarakat ini, kemudian juga melakukan pembelajaran ini melalui pemberdayaan masyarakat atau melalui keluarga atau melalui individu, dan kami mengadakan tatap muka. Kemudian juga setelah itu harapannya dalam edukasi lingkungan bersih dan sehat di era pandemi COVID ini, mereka masyarakat juga akan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan itu sendiri, baik individu maupun keluarga maupun masyarakat. Nah, kalau ini sudah tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, perilaku sehat ini akan dapat terwujud dengan kita melakukan edukasi secara terprogram. Sedangkan yang menjadi strategi kami dalam melakukan edukasi baik itu lingkungan sehat maupun perilaku sehat, yaitu melalui advokasi kepada masyarakat. Nah, advokasi ke masyarakat ini kami selalu maksudnya tidak hanya perorangan, tapi kami lebih ke tokoh masyarakat
juga bisa mempengaruhi perubahan di masyarakat itu sendiri. Kemudian kita setelah melakukan advokasi, kita juga akan melakukan sosialisasi kebiasaan baru. Ini pasti akan kita lakukan. Nah, sosialisasi kebiasaan baru ini kami juga melakukan mulai tatap muka individu, kemudian kelompok masyarakat maupun keluarga. Kemudian kami juga akan melakukan ini strategi kami melalui organisasi atau kelompok masyarakat yang ada. Misalnya ada di kelompok Desa Wisma. Kemudian pendekatannya kami melakukan dengan PKK yang ada di dusun. Kemudian juga kami akan melakukan pendekatan dengan Karang Taruna. Juga kami akan melakukan pendekatan dengan organisasi atau kelompok lain yang ada di masyarakat lainnya. Kemudian KIE keluarga ini pasti kami akan melakukan tatap muka dengan membawa atau contoh-contoh untuk informasi kepada keluarga terkait dengan perubahan perilaku sehat tersebut dan juga lingkungan sehat. Kemudian pemberdayaan komunitas ini pasti ini kami lakukan setiap saat. Kita akan melakukan dari mulai sosialisasi, advokasi, mengorganisir, kemudian KIE keluarga dan juga pemberdayaan komunitas. Nah, ini dari Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah menerapkan untuk mempercepat penurunan kasus COVID. Dinas Kesehatan dengan menggerakkan Cita Mas Jajar. Cita Mas Jajar ini adalah cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak kurang dari jaga jarak 1,5 meter. Ini pasti akan diterapkan. Mari kita lihat bagaimana Cita Mas Jajar ini diterapkan di edukasi kesehatan lingkungan dan perilaku bersih sehat dengan strategi pembinaan dalam tatanan individu. Edukasinya sama itu tadi, kami menerapkan di rumah saja, mengajak masyarakat untuk di rumah saja. Artinya di rumah saja apabila tidak berkepentingan itu cukup di rumah saja. Kemudian juga kita memberikan edukasi strategi kami itu dengan penerapan Cita Mas Jajar tadi. Jadi Cita Mas Jajar ini akan selalu kita sampaikan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ini Cita Mas Jajar, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kemudian strategi kami dalam pembinaan tatanan individu, kita pun juga akan tingkatkan daya tahan tubuh, makan bergizi, hindari gula, garam, dan lemak berlebihan. Ini pasti akan kita sampaikan baik ke individu maupun keluarga. Kemudian apabila di rumah keluarga itu ada penderita hipertensi atau penderita lain, pasti kami akan mengajak untuk selalu minum obat secara teratur, akan selalu mengingatkan. Kemudian juga akan mengajak bagaimana cara melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Ini strategi kami dalam tatanan individu. Kemudian untuk strategi pembinaan dalam tatanan rumah tangga, ini melalui pemberdayaan masyarakat, pasti akan kita terapkan lagi untuk Cita Mas Jajar ini, cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Kemudian kegiatan pengendalian penyakit tidak menular secara mandiri untuk kemudian di follow up dengan kunjungan rumah oleh petugas. Artinya di saat pandemi seperti ini, UKBM yang ada seperti Posbindu tadi misalnya mengukur timbang badan, kemudian mengukur cek tekanan darah, harapannya masyarakat bisa melakukan sendiri. Kemudian nanti di saat akan pelaporan itu kami yang datang ke mereka dengan hasil itu sudah ada, dan hasil itu juga bisa disampaikan melalui WA maupun SMS di tempat petugas. Kemudian untuk strategi pembinaan
pembinaan kelompok masyarakat itu masih sama melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini kita melakukan sosialisasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini kalau tidak disosialisasikan, ini beranggapan bahwa masyarakat ini kalau kita ini sudah bebas segalanya. Kemudian kita juga meningkatkan peran dari UKBM yang ada seperti TAGO. Di sini TAGO itu tanggap bocah ya. Tanggap bocah itu merupakan merupakan inovasi dari kami dengan memberikan edukasi cita mas jajar. Nah, ini kelompok, namun kelompoknya itu kelompok yang kecil yang ada di masyarakat, bukan kelompok besar, tapi kami juga tidak melepas dari protokol-protokol kesehatan saat melakukan pembinaan kelompok masyarakat. Kemudian pendampingan dan pengarahan UKBM yang ada seperti Posyandu. Nah, saat Posyandu, Puskesmas Sleman ini Posyandu sudah berjalan, tentunya kami melakukan sosialisasi dulu kepada mereka pengelola Posyandu di setiap Posyandu. Bagaimana cara melakukan Posyandu di era pandemi COVID ini pasti disampaikan terlebih dahulu. Setelah dilakukan sosialisasi, baru masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian peningkatan kemampuan petugas posko. Nah, ini pasti kami akan melakukan pembinaan melalui posko-posko yang ada di Padukuhan. Nah, di situ kami memberikan edukasi tentang pengukuran suhu. Bagaimana sih cara mengukur suhu? Karena kalau kader itu sudah terbiasa, tapi kalau bapak-bapak di posko ini kurang biasa melakukan pengukuran suhu badan, sehingga ini perlunya kami melakukan pembinaan melalui kelompok masyarakat yang ada di posko COVID-19 setiap Padukuhan. Sedangkan contoh pembinaan kelompok di masyarakat itu tadi sudah kita sampaikan, adanya Posbindu bisa mandiri. Kemudian ini untuk penyakit tidak menular supaya dapat terpantau meskipun di era pandemi. Harapannya Posbindu ini tetap berjalan dengan sesuai protokol yang ada. Kemudian Posyandu juga untuk tumbuh kembang balita ini dapat terpantau, dan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu tentang SOP yang ada tentang Posyandu. Kemudian kelompok penderita hipertensi. Ini kelompok penderita hipertensi ini adalah hasil dari FISPK. Ini ada kelompok penderita hipertensi yang dulu itu selalu kita ajarkan untuk bagaimana caranya kita supaya bisa minum obat secara rutin. Kemudian kita bisa melakukan senam bersama. Tetapi saat sekarang karena pandemi, sehingga kami memantau lewat tatap muka atau dari kelompok itu sendiri diperkecil kembali. Kemudian kelompok Jumantik. Nah, kelompok Jumantik ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemberantasan cacar nyamuk. Kalau dulu itu PSN itu dilakukan bersama-sama, tapi saat sekarang karena ini adalah pandemi, sehingga kami lebih memerankan peningkatan satu rumah satu Jumantik untuk kaitannya kelompok Jumantik dulu pada jentik. Kemudian kelompok pengelolaan sampah rumah tangga mandiri. Nah, ini untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ini pun juga menjadi contoh pembinaan kelompok di masyarakat. Kemudian untuk ini contoh-contoh visual kami saat kegiatan Posyandu di era pandemi. Kalau dulu itu tidak pernah dilakukan seperti ini, tapi sekarang dilakukan. Kemudian anak-anak juga pasti akan pakai masker balita. Penimbangannya juga ada jarak. Kemudian pemberian PMT juga tidak seperti dulu. Nah, ini sudah kita upayakan. Kemudian ada peran kader. Nah, kader ini juga ternyata rindu sekali dengan kita petugas, karena setiap saat pasti ada kader, setiap kegiatan pasti ada kader, tapi karena pandemi sehingga kita jarang sekali komunikasi atau kegiatan bersama. Tapi saat sekarang setelah
berjalannya waktu, kader ini dibekali dengan cita Mas Jajar tersebut, ternyata ini lebih sangat berperan dalam membantu kami untuk menerapkan pembinaan di masyarakat. Kemudian contoh 3M Plus tadi yang kelompok Jumantik, satu rumah satu Jumantik, kalau dulu PSN itu dilakukan bersama-sama banyak orang dengan melakukan pemberdayaan, tetapi saat sekarang ini kita menerapkan satu rumah satu Jumantik, kemudian pelaporannya pun melalui WA, kemudian WA grup di Padukuan, setelah WA grup di Padukuan kemudian dimasukkan lagi ke kami, sehingga laporan pun juga akan berjalan, kegiatan pun juga akan berjalan. Ini adalah contoh konkret di tempat kami untuk pemberantasan sarang nyamuk. Sedangkan untuk pembinaan Satgas Covid di Desa Siaga, ini seperti ini, kami tim datang ke posko untuk melakukan pembinaan individu maupun kelompok. Kita ajari bapak-bapak ini, begini caranya untuk melakukan pengukuran suhu suhu badan, kemudian bagaimana cara memanfaatkan disinfektan yang ada di sini. Ini pun juga kita ajari, jadi tidak serta-merta kita harus melakukan penyemprotan dan seterusnya. Kemudian kami pun juga melakukan pembinaan di posko kampung siaga Covid. Nah, seperti ini contoh konkret kami bahwa saat melakukan pembinaan cita Mas Jajar tadi, mulai dari simulasi bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara jaga jarak, dan tentunya ini juga tadi sudah dilakukan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ini contoh konkret. Kemudian untuk upaya yang dilakukan adalah pembinaan teknis program lingkungan sehat dan perilaku sehat dalam pengendalian penyakit tidak menular di era pandemi COVID-19 pada tatanan individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian upaya yang dilakukan yang kedua adalah mengintegrasikan program pengendalian penyakit tidak menular dengan program lain, seperti dengan kunjungan rumah yang dilakukan tim, kemudian posyandu dilakukan tim, pembinaan posbindu dilakukan tim, kemudian juga PISPK, program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga juga tim, kemudian juru pantau jentik, tanggal puncak, dan seterusnya, ada bank darah. Kemudian upaya yang dilakukan ketiga adalah menerapkan pembinaan kesehatan dalam membentuk perilaku cinta Mas Jajar di masyarakat dan perilaku sehat untuk menjaga penyebaran penyakit. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan media komunikasi berdasar atas kebutuhan masyarakat, ini yang selalu kita upayakan. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.